Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jemaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini hari yang ke-7 sekarang, insya Allah ya. Ke-6 atau ke-7, ya tinggal 24 hari puasanya. Sebentar lagi kita keluar Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan ampunan ini dari Allah ini akan segera kita lewati. Mari kita manfaatkan ya, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang mendapatkan berkahnya Ramadan, tidak setiap orang bisa melewati Ramadan aja belum setiap orang. Apalagi mendapat keutamaan Ramadan. Ramadan adalah memberikan yang diberikan dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Ada satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Qadar atau malam kemuliaan. Siapapun yang sedang beribadah pada malam itu, ya, mereka akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan akan ditempatkan di mudkhalan karimah, di tempat yang mulia, yang agung, yakni surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita yang senantiasa seperti ini dan mendapat Lailatul Qadar itu ternyata enggak sesulit yang kita bayangkan, harus gini, enggak. Yang penting jangan berbuat maksiat, kerjakan ketaatan sak mampunya saja. Dan dalam satu riwayat diterangkan dari Imam Malik, siapa yang sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah di masjid, sudah diharapkan dia mendapat bagian Lailatul Qadar yang sempurna. Ya, bahkan yang sudah dipastikan akan dapat Lailatul Qadar secara sempurna, yakni orang yang berpuasa siangnya, menjaga hukum-hukum puasa, jadi tidak merusak pahalanya puasa dengan gibah, caci maki, ya, atau mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ya dia senantiasa sholatnya dikerjakan berjamaah di masjid. Ya. Selama 1 bulan Ramadan, Jumat dilakukan dan tidak pernah terlambat, maka orang-orang seperti itu dipastikan nanti orang itu mendapat Lailatul Qadar yang sempurna. Nah, mudah-mudahan kita kalau persyaratan tidak terlalu berat ini, ya, semua di antara kita akan dapat seperti yang disebutkan ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, memang ya, menjadi orang baik itu harus diusahakan. Kalau menjadi orang jahat tinggal melakukan. Ya, yang diusahakan itu berat. Kalau tinggal melakukan mudah sekali. Apapun yang kita lakukan itu tidak membutuhkan pemikiran yang berat atau tidak butuh biaya, tinggal melakukan saja. Tetapi kalau mengusahakan, berbuat baik harus diusahakan, maka harus mengikuti rambu-rambu dan hukumnya. Ya. Baiklah, selama Ramadan kita akan membahas surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Nanti yang akan diterangkan yang jelas sampai ayat yang ke-20, sehingga supaya tidak nanti perikopnya itu kalau di dalam agama Kristen itu tidak melewati babnya munafik sampai 20, ya. Kemudian mulai 21 dan sampai 24 itu lain lagi, 25 itu lain lagi, 26 sampai 29 itu ada lain lagi. Baiklah, supaya tidak terlalu lama, kita kalau bacanya tidak apa-apa sampai ayat 22, ya, bacanya Al-Quran, karena kita baik yang membaca maupun yang mendengarkan, mereka berserikat mendapat pahala. Ya. Yang jelas kita tidak boleh ngomong sendiri, lingkungan kita juga tidak boleh berbuat gaduh kalau Al-Quran sedang dibaca. Ya, idza quri'a Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kalau Al-Quran sedang dibaca, ansitu, ya, diamlah, ya, supaya kalian dapat rahmat. Monggo Bu Lina dimulai membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-15, karena kemarin kita sudah membaca ayat sampai ke-14, ke-15 sampai ke-22 barangkali ya hari ini. Oke. Monggo Bu Lina. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an وأنزل من السماء ماء فأخرج
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Terjemahan Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 2 sampai dengan ayat 15. Keliru, Brina. Aku Ayat 15 sampai 22. ayat 15 sampai dengan ayat 22. Maaf. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, hingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Rina. Dengan membaca yang benar, maka bisa dicontoh oleh teman-teman yang mengikuti tahsin. Ya, bagaimana cara yang benar. Sehingga yang membaca Al-Quran barangkali mungkin yang diusahakan sementara ini di bulan Ramadan ini
orang yang sudah benar dulu ya. Karena di dalam bulan Ramadan itu akan dicontoh ya, cara membacanya. Jadi seluruh jamaah memperhatikan. Kalau Bu Lina membaca kan semua memperhatikan ini. Bahkan saya pernah dikasih tahu kalau Bu Lina yang baca senang karena mungkin akan dicontoh cara membacanya, ya, cara mengucapkan makhrajnya, sehingga mereka akan setelah diterangkan dari Ustadz Wahid tadi cara membaca yang benar, kemudian dicontohkan prakteknya seperti itu. Alhamdulillah ya luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya nanti kalau ditunjuk Budwi karena yang menunjuk Budwi ya untuk membaca ya yang sudah bacaannya menurut Budwi mungkin tentunya atau mungkin pertimbangan yang lain bagus membacanya nanti akan jadi ikutan panutan yang lain-lain untuk membaca dengan bacaan yang benar. Karena taksin itu sebenarnya juga sangat penting sekali. Karena apa? Al-Quran beda dengan Quran. Panjang pendeknya ditetapkan, diatur. Tebal tipisnya diatur. Berhenti dan terusnya diatur. Ya. Ini semua di dalam Al-Quran. Tidak ada bacaan yang lain seperti Al-Quran. Maka dari itu siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman petunjuk dirinya, maka dia akan menjadi petunjuk ke dalam jalan yang lurus dan benarlah dia diangkat derajatnya yang tinggi. Tetapi siapa yang mengambil selain Al-Quran sebagai pedoman untuk dirinya, dipastikan dia sesat dan akan menyesal besok di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itulah, mari Al-Quran kita jadikan tumpuan kita ya untuk bacaan, beramal ya, untuk menanamkan tauhid kepada kita. Coba perhatikan di sini pada ayat-ayat yang nanti kita baca. Allah menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang culas, orang yang tidak ikhlas. Lahirnya dia adalah orang Islam, batinnya dia musuhnya orang Islam. Ya, siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang munafik, ya, orang-orang yang dohirnya Islam tapi batinnya memusuhi Islam. Jadi setelah Allah menerangkan 5 ayat, ya, 5 ayat mulai alif lam itu sampai ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika mubrikun sampai ayat kelima, ini adalah sifatnya orang mukmin dan sifatnya orang yang akan dipastikan masuk ke dalam rahmatnya Allah yang di surga. Jadi praktekkan ayat 1 sampai ayat 5, ya, dipraktekkan betul-betul, ya, itu adalah kunci masuk surga. Ya. Seandainya ayatnya 1 sampai 5 saja, itu untuk mencapai surga insya Allah sudah cukup. Namun akan dijelaskan lebih rinci lagi, karena ada hal-hal yang perlu diserahkan secara rinci dalam Al-Quran. Kalau mau durhaka, cukup 2 ayat, yaitu ayat yang 6 dan 7. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir itu sawaun alaihim. Sama saja atas mereka. Andartahum, apakah engkau peringatkan mereka? Amlam tunghirum, atau tidak diperingatkan? Ya, la yu'min, imannya tidak berubah, asalnya bakhil tetap bakhil, lewat Ramadan juga bakhil. Padahal yang dibakhilkan itu adalah sesuatu yang barangkali nanti sebentar lagi ditinggalkan. Ya, yang ditinggali siapa? Ahli waris. Dan ahli waris itu kalau tidak bisa mengelola harta justru digunakan maksiat, ya kita tambah rugi, tambah menyesal. Jadi penyesalan ini akan dialami oleh orang-orang yang meninggalkan harta kepada ahli warisnya, sedangkan ahli warisnya itu tidak mau menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. 2 ayat cukup. Ya. Dan kita berkaca di dalam 2 ayat itu, apakah kita itu modelnya seperti orang kafir? Mungkin kita memang bukan orang kafir, tapi nampaknya kok ya seperti orang kafir. Dinasihati, gak dinasihati sama saja. Ya. Ngaji, gak ngaji, gak ada perubahan. Tetap saja juga akhlaknya, perilakunya, ucapannya, itu sama saja tetap kasar. Ya, tetap suka menghina orang lain. Ya, tidak mau membantu kesulitan orang yang dianggap sulit, padahal dia bisa membantunya. Nah, kita lihat diri kita sendiri, tidak usah menilai orang lain. Karena Al-Quran itu ditunjukkan untuk kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Sifat, penyembuh, rahmat, bentuk kasih sayang Allah yang menerangkan cara-cara untuk selamat dunia dan akhirat.
ya, bagi orang beriman. Wala yazidud dzalimina illa khasara, dan orang-orang yang ya zalim itu tidak ada tambahan apa-apa ketaatan keimanan untuk membaca Al-Quran itu atau mendengarkan Al-Quran ini illa khasara, kecuali kerugian, ya. Jadi nggak beriman, tambah marah, tambah dia suka. Semakin banyak mendengar Al-Quran, semakin tidak senang. Ada dengar data darusan, dengar baca Al-Quran, dia tidak senang sudah. Ya, ini kita lihat aja di dalam surat Al-Baqarah 2, ya 6 dan 7. Kemudian untuk menjelaskan orang yang culas, orang yang munafik, ini mulai ayat yang ke-8, ya. Ngaku beriman tapi kata Allah bukan beriman, ya. Dia tidak menipu Allah tapi akhirnya menipu dirinya sendiri, dan macam-macam ini diterangkan di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai 20. Tadi nanti kemudian ayat berikutnya membahas tentang tauhid. Kemudian ayat berikutnya dikasih tahu ini loh pahalanya orang yang bertauhid, taat kepada Allah dan seterusnya, ayat 25, ya. Kemudian perhatikan perumpamaan Allah membuatnya ini. Allah Ta'ala itu kalau memberi pelajaran kepada kita, dimulai dari cara berpikir, mengasah logika kita, supaya kita otak kita itu cerdas, ya. Baiklah, kita lihat ini ayat yang ke-15. Setelah Allah menjelaskan di dalam ayat sebelumnya tentang sifat orang-orang munafik ini, kalau dikatakan jangan buat kerusakan di muka bumi, justru mengatakan, ini justru buat kebaikan. Jadi kalau ada judi dilarang, kemudian dihimpun di satu pulau katanya, ya, supaya apa? Nggak nulari yang lain katanya. Maka padahal judi harus diberantas. Termasuk juga pelacuran. Tatkala pelacuran dihilangkan, maka dia mengatakan ini supaya ini penghasilannya ini dan seterusnya, ya. Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami itu membuat kebaikan. Ala ketahuilah, innahumul mufsiduna, sesungguhnya mereka itu membuat kerusakan, ya, walakila yasurun, tapi tidak sadar bahwa yang diperbuat itu dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian dikatakan suruh beriman seperti imannya para sahabat, mereka tidak mau. Dan menganggap para sahabat itu orang bodoh, ya. Karena apa? Gampang saja mengikut Nabi. Nabi juga manusia, ya, sama dengan dirinya. Kenapa diikuti? Ya. Jadi kalau mereka nabinya utusan Allah kepada mereka itu malaikat, mereka itu mau. Ya, atau jin yang diutus mungkin mau, karena bukan. Ini kok diutus sama-sama manusianya, tidak mau mereka. Sombongnya masalah. Dan yang sombong itu biasanya terdapat orang aradiluha, orang-orang yang lemah itu, ya. Kemudian orang-orang sombong itu yang sulit beriman itu adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Angel. Karena merasa mulia di dunia ini, ya. Merasa mulia, dan yang beriman bersama Nabi pada saat itu dianggap orang yang remeh rendahan, ya. Padahal di sisi Allah nanti baru akan tahu tingkatannya. Dia berada di dalam neraka yang paling bawah, kerak yang paling bawah. Para sahabat ini, orang-orang beriman ini berada di dalam surga yang tinggi, ya. Kita lihat ini. Jadi culasnya orang munafik kalau bertemu orang yang beriman mengatakan beriman. Kembali kepada temannya yang mengatakan saya cuma bujuk-bujuk saja, ya. Maka dari itu, ya, di dalam ayat yang ke-15 Allah menjelaskan Allahu yastahzi'u bihim. Allah yastahzi'u akan senantiasa, ya, membalas mereka, ya. Membalas mereka, yastahzi'u bihim, kepada mereka. Jadi membahas olok-olok mereka, ya, dibalas nanti pada saat di akhirat mereka amalnya tidak mendapat pahala karena dia, ya, kelihatannya bersedekah, kelihatannya membantu, tapi karena mereka tidak ikhlas karena Allah, maka itu namanya orang tertipu, ya. Dia sholat dibaik-baikkan, itu tertipu namanya, karena sesungguhnya kita beribadah itu hanya kepada Allah. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas, ya, Allah mereka, ya. Wa yamuddum, dan membiarkan mereka fitughyanihim, di dalam kesesatan mereka, ya. Dalam kesesatan mereka,
ya'mahun, mereka terombang-ambing. Sudah sesat, bingung. Kemana dia ini? Ya, mau jadi orang mukmin, gengsi, ya. Kemudian mempertahankan akidah mereka ini, rasanya dia sadar bahwa dia itu pasti akan mendapat bencana nanti di akhirat. Karena dia mendengar para sahabat dinasihati, tapi orang-orang munafik itu orang yang sholatnya bersama Nabi, perang juga kadang-kadang bersama Nabi, ya, tetapi dia sama sekali dia tidak suka dengan Islam itu dan sangat mengharapkan Islam itu, agama yang dibawa oleh Nabi itu supaya segera hancur, ya. Agama ini supaya segera diingkari orang banyak, ya. Oleh karena itu mereka fitu kianihim ya'mahun, mereka di dalam kesesatan, di dalam akidahnya ya'mahun, terombang-ambing. Ya, enggak jelas mereka hidupnya ini, ya. Susah, tidak, bukan golongan ini, bukan golongan mudabdabina. Mereka itu senantiasa ragu-ragu. Nah, la ilaha ulai wa la ilaha ulai, ya, bukan golongan ini dan bukan golongan itu. Dan toh mereka kalau sholatnya malas. Jadi orang munafik itu cirinya kalau sholatnya malas. Lihat aja. Maka dari itu di zaman Nabi, orang-orang yang munafik itu orang yang tidak mau sholat jamaah. Kata Ibnu Mas'ud, di masa kami, masa Nabi, orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah itu orang-orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Mari kita cek pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah jadi orang mukmin, masih ada ketempelan sifat-sifat munafik? Ya, ini kita lihat diri kita sendiri, karena Ibnu Mas'ud di dalam di masa Nabi itu orang-orang yang tidak datang untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama-sama dengan sahabat yang lain itu orang-orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Sampai-sampai ada orang yang mufarokoh saja. Mufarokoh itu keluar dari barisan sholat, ya, berjamaah. Karena apa? Imamnya terlalu lama, itu dituduh dia munafik. Kenapa? Sudah keluar dari sholat berjamaah ini, ya. Kenapa? Alasannya dia punya keperluan. Dia kalau nunggu imamnya baca terlalu surat Al-Baqarah misalnya sholat, baca gak tahu pada ayat berapa dia berhenti, akhirnya dia keluar, mufarokoh, dituduh munafik. Ya. Kemudian baru diadili oleh Nabi. Ibnu Mas'ud sendiri yang sholat kepanjangan tidak boleh. Jadi imam itu tidak boleh, ya, kemudian memperpanjang-panjang sehingga menimbulkan fitnah. Tapi juga ya janganlah kita sholat satu ayat Allahu Akbar, ya. Jadi sekarang itu musim terawih. Kalau terawih itu imamnya satu ayat. Ya. Ini keterlaluan, ya. Ya memang sah sholatnya. Tapi kalau kita 1 tahun yang kita tunggu yaitu sholat tarawih, setelah datang itu rahmat di dalam sholat itu, kita satu ayat. Sehingga seandainya kita baca 3 atau 4 ayat atau 5 ayat, itu apakah keberatan? Kalau keberatan baca aja juz amma saja. Nggak usah ambil yang tengah-tengah suratnya sehingga biar dikatakan orang banyak hafalannya. Ya. Jadi dia membaca surat Qaf, ya, tapi 2 ayat, 1 ayat saja, ruku kadang-kadang, ya. Sehingga sholat malam tidak bisa dinikmati. Saya itu sedih, ya. Di mana-mana sama sholatnya itu, ya, yang paling cepat, ya, 1 ayat ruku, ya. Paling banyak 2 ayat. Kalau orang yang sudah 3 ayat itu sudah bagus ruku, ya. Ya, padahal di zaman Nabi itu 1 rakaat itu 200 ayat sampai orang yang ini. Jadi meskipun kita tidak 200 ayat, ya, berapa ya jangan terlalu pendek, juz amma aja. Ya, juz amma dengan dibaca tartil gitu, enggak buat terbanteran, ya. Itu saya pikir itu sudah cukup. Jadi waktu tarawih itu ya 3/4 jam itu sudahlah, ya, itu sudah bagus. Saya pikir gitu, nggak usah sampai 3 jam atau 2 jam, nggak usah, ya. Nah, 3/4 jam saja, sholat tarawih 23 rakaat itu sudah tidak terlalu cepat, ya, biasa-biasa gitu, ya. Selain witirnya. Nah, tapi sekarang modelnya seperti itu, modelnya surat orang-orang munafik ini. Ulaika, kata Allah Ta'ala ayat yang ke-16, ulaika mereka itulah, ya, yang mengolok-olok, ya,
kepada para sahabat, ya disuruh beriman, menganggap sahabat itu orang bodoh. Kemudian kalau mereka itu beramal tidak ikhlas karena Allah, kalau sholat pun malas, ya pengen dilihat orang, ya membaca ayat Quran supaya kelihatannya hafalannya banyak, maka dibayar surat-surat yang tengah, padahal ya itu saja. Coba kita lihat aja sedikit ke belakang, Pak Agus, lihat surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 142. Inilah model-modelnya sholatnya orang munafik. Apakah kita masih sholat modelnya orang munafik? Ya kita cocokkan saja. Ya, ada 142 surat. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka beri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ya, coba apakah mungkin barangkali saya yang ditegur oleh Allah Ta'ala ini. Ya, tidak usah nuju orang lain ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'unallaha, mereka tidak menipu Allah, bujui supaya Allah itu ditipu. Kenapa? Berbuat taat tapi tidak untuk Allah, itu namanya menipu Allah ya. Wa khadi'uhum, padahal sebenarnya Allah yang menipu mereka. Besok pada saat mereka meninggal dunia, mereka dibawa ke surga, ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan surga untuk orang yang sedekah, untuk orang yang berjihad, untuk orang yang menolong orang lain, berkata-kata baik. Namun setelah dia akan melangkah masuk, ditarik sama malaikat, ya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam neraka mereka bilang, ya Allah, ya, kenapa saya setelah engkau tunjukkan kepada kenikmatan kepada wali-walimu, ternyata engkau lemparkan aku ke dalam neraka. Demikianlah seperti kamu di dunia, tak kalah beramal tidak karena Allah, tapi beramal karena manusia. Nah, sekarang mintalah pahala kepada siapa kamu beramal sebenarnya di dunia ini. Menyesal sungguh luar biasa sekali karena mereka menipu Allah, tapi Allah yang menipu dirinya karena amalnya tidak diterima, hasilnya dia masuk ke dalam neraka ini ya. Wa idza qamu ila sholati, cirinya ini ya. Kita mungkin semuanya sholat, maka kita perhatikan di ayat ini, wa idza qamu ila sholati, kalau mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusalam, mereka beri sholat ya sholat, tapi kusalam males ya. Sholatnya males, jadi nggak pernah sholat di masjid, sudah sholatnya di rumah terus. Ya. Ini laki-laki, kalau para perempuan memang nggak diperbolehkan sholat di rumah, bahkan di rumah itu lebih baik kalau di masjid itu membawa fitnah ya. Kalau tidak membawa fitnah yang di masjid itu lebih baik tetap sama. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusalah yura'unan nas. Hakikatnya mereka itu kalau beramal, semua amal termasuk sholat, yura'unan nas, pengen dilihat oleh manusia ya, bahwa dia itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Dan tatkala sholat bagaimana yang dilakukan? Wala yadhkurunallaha, dan mereka tidak ingat kepada Allah illa qalilan, kecuali sedikit sekali ya. Akhirnya hidupnya ragu-ragu ya, akan masuk golongan mukmin atau golongan kafir. Kalau golongan kafir dikhawatir juga. Golongan mukmin kok berat sekali persyaratannya, suruh infak, sedekah, bangun malam ya, baca Quran, berbuat baik, menolong yang lain, jihad di jalan Allah. Ini maka dari itu hidupnya mereka ragu-ragu. Ayat 143 dibaca Mas. Entar Ustaz. Saya pindah barusan. 143 nggih. 143. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-sekali tidak akan mendapat jalan atau memberi petunjuk baginya. Iya, ya. Inilah kenapa sebenarnya petunjuk sudah datang kepada mereka. Tatkala petunjuk itu, kata Allah, mereka tukar dengan kesesatan. Ya.
petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, mengerti yang halal, yang haram, masuk surga, bisa amalnya, tapi dia nggak seneng. Kenapa? Mereka hawa nafsunya akan terhalang, tidak bisa dipuaskan. Akhirnya mereka memilih sepertinya menjadi kafir, tapi nggak enak. Jadi orang mukmin juga enak. Mudabdabina, mereka itu ragu-ragu, ya. Baina, ya. Mudabdabina, mereka lagi ragu-ragu, ya. Baina zalika, di antara itu kafir atau iman. La ilaha ilaha, ya. Mereka tidak termasuk golongan ulai, golongan itu wala ilaha ulai, dan juga termasuk dengan golongan itu. Maksudnya tidak termasuk mukmin dan tidak termasuk kafir. Nah, orang munafik itu, ya. Jadi bingung, seperti mereka itu bingung karena Allah membalas tipu daya mereka, maka disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fitugiyanihinya mahun. Kata Allah Ta'ala, mereka itu ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang istarawu dolalata. Istarawu bisa berarti membeli, menukar, ya, atau memilih, ya, sama, ya. Jadi ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang istarawu dolalata, ya, menukar kesesatan biluta dengan petunjuk. Dia sudah mendapat petunjuk dari Allah, ya, ditukarkan dengan kesesatan. Jadi petunjuknya dilepaskan, dibuang, ditukar kesesatan. Karena apa? Kalau jadi orang kafir itu gampang, ya. Ya, jadi orang kafir itu mudah sekali, ya. Jadi orang kafir itu enggak pakai persyaratan. Ya, yang penting jadi orang kafir, ya sudah selesai, ya. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang kafir ini. Famarobihat, maka tidaklah untung, ya, tijaratuhum, perdagangan mereka dengan menukar atau menjual, ya, petunjuk itu, atau menjual petunjuk dengan kesesatan. Dia sudah mendapat petunjuk, ditukarkan, ya, untuk membeli kesesatan, maka perdagangan mereka tidak beruntung, bodoh mereka. Mereka mendapat nilai jual yang besar, tapi mereka justru memilih nilai jual yang buruk, ya. Ini jadi kafir, ya. Wa makanu muhtadin, maka mereka tidak mendapat petunjuk dari Allah, karena petunjuk yang diberikan tidak dipelihara. Maka dari itu siapa saja yang sudah diberi petunjuk oleh Allah dengan petunjuk yang sempurna, petunjuk yang baik, namun mereka menyia-nyiakan petunjuk ini, maka nanti ditinggalkan, ya, seperti ayat berikutnya itu. Allah menggambarkan perumpamaan. Karena orang-orang Arab itu pandai. Kalau tidak bicara seperti ini, mereka gampang, ya, menerima dan mudah, ya, melakukan perbaikan. Masaluhum, perumpamaan mereka, yaitu orang-orang munafik itu, oleh Allah digambarkan kamasalilladzi istauqada naran, seperti orang yang menyalakan api, menyalakan lampu. Api, ya. Jadi api itu dibutuhkan apa? Cahayanya. Dengan apa? Kalau dengan ada cahaya, kita tahu, ya, ini yang baik, ini yang tidak baik, itu yang menuju kepada keuntungan, ini yang merugikan, semua tahu, ya. Masaluhum, perumpamaan mereka kamasalilladzi istauqada naran, seperti orang yang menyalakan api, ya, menghidupkan api, ya. Walamma, maka tatkala adoat ma khaulahu, api itu menerangi sekitarnya. Jadi jalan hidayah sudah tahu, harus puasa Ramadan, harus berinfak, mengeluarkan zakat, membantu orang lain. Padahal rezeki yang memberi Allah. Tak kalau Allah minta sebagian saja rezekinya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, seperti disebutkan di dalam 5 ayat pertama surat Al-Baqarah ini, supaya selamat sebenarnya. Jadi kita disuruh berinfak itu sebenarnya bukanlah Allah Ta'ala membutuhkan. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, sudah diberi aja sama Allah Ta'ala, bisa. Tapi supaya kita dapat pahala, sehingga kita masuk surga itu, Allah katakan bima kuntum ta'malun, itu berkat amal kalian. Padahal amal apa kita itu bisa berbuat baik, ya karena hidayah dari Allah, rezeki dari Allah. Tatkala kita berinfak, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ya, dikatakan oleh Allah, ini berkat amalmu tatkala kamu hidup di dunia. Padahal semua iman, petunjuk, hidayah, rezeki semua datang dari Allah. Itulah sebabnya
kalau kita bakhil itu apa yang menyebabkan kita bakhil sebenarnya? Padahal kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan, itu ya, wa yukhlibuhu, maka Allah pasti akan menggantinya infak itu dengan yang lebih baik ya. Kemudian dzaballahu binurihim, maka Allah kemudian mematikan, apa itu mematikan atau memadamkan ya, binurin cahaya yang sudah terang benderang ini. Kenapa? Tatkala diberi cahaya iman, memilih kekafiran, akhirnya imannya dihapus, sama sekali dicabut oleh Allah iman. Jadi akhirnya dia memilih jadi non-muslim, akhirnya agama Islam ditinggalkan. Nah, orang kalau sudah meninggalkan agama Islam, tidak ada tempat di akhirat kecuali neraka, sudah tidak ada, sudah ya. Di sana itu hanya dua tempatnya. Kalau nggak neraka ya surga. Kalau bambung di dunia mungkin di bawah jembatan kita masih bisa tidur. Tapi kalau di bambung di neraka, di akhirat neraka tempatnya. Maka itu hati-hati, jangan sampai dzaballahu binurihim wa tarakahum, dan ditinggalkan oleh Allah, tidak diberi petunjuk, tidak disayang, tidak diingatkan, tidak dipanggil lagi oleh Allah Ta'ala ya. Ditinggalkan mereka fi dzulumatin, tetap di dalam kegelapan, di dalam kekafiran, di dalam kebodohan, nggak ngerti lagi hukum-hukum, nggak ngerti. Sudah kenal dengan asifah, sudah ngaji, baik-baik ditinggalkan. Kenapa? Mengganggu bisnis ya, bisnisnya terganggu. Kalau kita ikut ngaji kan bisnisnya terganggu. Mestinya ada pesanan sekian, ditinggal ngaji. Padahal nggak lama, nggak ada sampai 2 jam tidak ada. Ya, dalam 24 jam diambil 2 jam untuk ngaji. Ya, merasa keberatan. Padahal inilah hidayah yang diberikan oleh Allah. Barangkali harta yang kita miliki yang ini yang bermanfaat nanti di akhirat ya, pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarakahum, dan mereka ditinggalkan oleh Allah fi dzulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, tidak bisa melihat. Orang yang memang masuk itu dalam kondisi gelap, itu tidak masalah. Tapi asal terang benderang jadi gelap, suasana tambah gelap rasanya. Ya, inilah gambaran orang yang asalnya beriman jadi kafir, jadi munafik, ya, keluar dari Islam, maka susah kembali ya untuk menjadi orang beriman. Tapi kalau orang mu'alaf, kita perhatikan, nah, begitu memegang Islam, senangnya Islam, merasa tentram, merasa damai di dalam agama Islam ini. Tapi kalau orang yang murtad, ya, mereka itu tidak mendapat apa-apa, dunianya tidak dapat, akhiratnya apalagi. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, siapa yang hidup di dunia ini tujuannya untuk mencari kesenangan dunia atau harta dunia saja, maka Allah akan jadikan ya dunianya bercerai-berai dan kemiskinan akan terpampang di pelupuk matanya. Dan harta dunia ini tidak datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan saja untuk dirinya. Ya. Mereka kebingungan. Sedangkan siapa yang tujuannya untuk akhirat, untuk taat kepada Allah, maka akan diberikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dengan merunduk-runduk. Praktek saja ya, karena ini hadis dari Nabi adalah sahih hadisnya itu ya. Mudah-mudahan kita niatnya ada untuk akhirat, dunianya nanti katut ini ya. Jadi seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Isra, surat nomor berapa Pak? 17. Surat Al-Isra, surat yang nomor 17, surat Al-Isra, surat nomor 17. Monggo Pak Agus, surat nomor Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa? Ayat yang ke-18 dan 19. Monggo. 18 ya. 18 dulu. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki. Bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi maksudnya gini, kalau membacanya nggak pas, agak repot apa namanya pemahamannya ya. Sama nulangi Mas, bacanya yang bagus gitu sehingga nggak susah memahaminya. Monggo.
Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, itu enak kalau baca begitu, orang mengerti langsung. Ya. Oke. Nah, kalau bacanya, aduh, ya, ini kumanya keliru mandeknya, ya itu. Nah, maka dari itu kalau kita mengulangi membaca wakofnya salah itu kata Ustaz ya itu nanti jadi artinya berbeda. Bahasa Indonesia saja sudah salah itu. Ini bacaan benar, bacaan bahasa Indonesia ini. Siapa yang menghendaki dunia, kalau dia pinter cara mengelolanya, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan apa? Apa yang akan dikehendaki yang itu saja. Jadi takdirnya saja. Ya. Kemudian di neraka dia dimasukkan dalam keadaan neraka jahanam dalam keadaan tercela. Kemudian 19 Pak. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Iya, berarti orang yang tenang di dunia, dunianya dicukupi, akhiratnya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada satu ayat lagi, surat 11 ayat 15 dan 16. Moga bagus ya, surat nomor 11 ini namanya surat Hud, ya, surat Hud. Surat 11 Hud, ayat berapa Ustaz? 15-16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Terus? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ya. Itulah ya yang dijelaskan oleh. Kembali kepada kita ayat yang kita kaji, ayat yang ke-18 sekarang. Akibatnya apa? Orang yang sudah diberi petunjuk lebih memilih kepada kesesatan itu tidak bisa dinasihati, sumum mereka itu tuli. Ya. Kenapa tuli? Harus dipanggil apapun juga tidak dengar, diingatkan apapun juga tidak mau. Ya, sumum bukmun ya, mereka juga bisu, nggak bisa mengatakan tentang kebenaran. Jadi dia tidak bisa menyampaikan tentang kebenaran karena mulutnya sudah bisu karena ditopang dengan hatinya tadi yang sudah tertutup tersebut itu ya. Umum mata pun buta, nggak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal ya. Dari pengajian, tambah dangdutan di dalam pengajian solawatan katanya dangdutan joget egol-egolan itu nggak karun. Walatau bisul hakobil batil kata Allah Taala. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya, yang batil itu pasti hancur. Innal batil akan zauqan kata Allah Taala. Ya, yang batil itu pasti akan hancur. Oleh karena itulah ya harus hati-hati di sini ya. Mereka jadi buta, tuli, bisu ya. Wahum layar ciun, mereka tidak bisa kembali seperti sedia kala. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi tuli telinganya, bisu mulutnya, dan mereka tidak bisa melihat. Ya, bisa melihatnya tidak bisa melihat tentang kebaikan, maka mereka tidak bisa kembali. Itu siapa yang orang kafir? Jadi orang munafik sebenarnya hakikatnya adalah orang kafir. Di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2. Ya, ayatnya 171 monggo. Mas dibaca. Iya, sebentar. 171 nggih. Ya. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta.
maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Orang kafir yang ngerti. Terangkan bahwa Tuhan Allah Esa. Maha pemurah, maha makasih, maha menerima tobat. Pak, dia terus-menerus berbuat maksiat, nggak mau tobat sama sekali. Diterangkan di akhirat ada neraka yang gejolaknya mengepung kepada mereka. Minumannya saja menghanguskan wajah mereka. Ya, sudah tidak takut ya karena mulutnya ya bisu ya, kemudian kupingnya, telinganya itu tuli, nggak bisa mendengar, penglihatan pun kabur, nggak bisa melihat apa-apa. Maka dari itu menyebabkan mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa kembali kepada jalan kebenaran. Ya, kita lanjut ayat berikutnya, ya ayat 9, ayat yang 19, ayat ke-20. 18 ya Pak ya. Ayat 18. 19 aja, 19. Ya. Ini kok nggak ada 19 ini. Anu, Mereka apa namanya Qurannya? 19 ya. 19. Aukasoibin, atau bagaikan hujan lebat. Jadi petunjuk Al-Quran, petunjuk hidayah Allah, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, manusia menghadapinya seperti hujan yang lebat karena orang itu membutuhkan air. Dan kalau ada hujan lebat itu senang musimnya. Aukasoibin minas sama yang turun dari langit. Wihi di dalam hujan itu dulumatun, ada kegelapan. Jadi tatkala petunjuk datang, ada yang kegelapan, nggak senang. Seluruh kesenangan hawa nafsu ya dilarang, berzina dilarang, berjudi dilarang, minum juga dilarang tuh. Waraktun, dan ada guntur ya. Jadi guntur petir ya, ada petir di dalam kegelapan hujan yang gitu ada petirnya. Kan menakutnya, sudah gelap ada petirnya. Petir itu apa? Ancaman dimasukkan neraka, di semacam-macam gitu kalau tetap kafir, kalau tetap dia mau taat kepada Allah. Wabarkun, namun juga ada kilatan-kilatan, ya ada kilat, lap gitu. Kalau kita lihat hujan lebat itu kadang seperti itu, ada petirnya, gunturnya, tapi ada juga kilatannya, ya. Pada saat itu dia melihat sebenarnya kebenaran tatkala kilat itu menyambarnya. Namun ya mereka itu guntur-guntur yang keras tadi, petir tadi, mengkhawatirkan, takut luar biasa ini, ya. Akan nanti kalau dia menjadi orang beriman digambarkan satu kematian, ya. Maka yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, anak jari mereka fi adanihim, di dalam telinga mereka, ditutup rapat di telinganya ini. Supaya apa? Enggak mendengar Quran kalau dibaca. Ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan enggak dengar. Ya, diajak sholat, diajak puasa, ya diajak dermawan, pura-pura tidak dengar, ya. Dari sini jangan-jangan saya misalnya atau kita yang disindir oleh Allah seperti ini, ya. Mereka menjadikan telinganya atau ditutup rapat telinga mereka supaya tidak mendengarkan ini. Minasawani suaiki, dari petir, suara petir yang dahsyat itu, ya. Hadarul maut, karena takut mati, ya. Jadi nanti kalau rezekinya hilang, kalau kita ikut ini ya, kita tidak dapat tidak, dan itu hadarul maut, takut kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, padahal Allah meliputi orang-orang kafir, ya. Allah tahu saja dengan ilmunya kalau akan membinasakan, dibinasakan, ya. Tapi masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah, dan diingatkan oleh Allah untuk umat Muhammad khusus itu umurnya hanya 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau umur sekian itu biasanya banyak peringatan dari Allah, mulai sakit-sakitan, ya, timbul linu, rasa murat, kencing manisnya juga banyak kan, tinggi kadang-kadang. Ini diingatkan saat-saat menghadap kepada Allah sudah dekat. Wahai hambaku, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, perhatikanlah dirimu. Apakah cukup persiapanmu untuk menghadap kepada Allah? Ya. Itu masih cukup atau kurang? Harta yang kamu lihat, kamu peroleh sekarang jadi rumah, jadi sawah, ya, atau jadi uang di bank, itu nanti segera kamu tinggalkan. Kenapa kamu tidak mau bawa di akhirat yang akan menaikkan kamu ke surga, menyelamatkan kamu dari neraka? Kenapa kamu biarkan seakan-akan diingatkan ini? Maka diberi sakit, pagi kadang sakit, sore sembuh sebentar, kadang-kadang sakit agak lama, sembuh juga agak lama. Diingatkan, manusia itu lemah di hadapan Allah.
Wa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak akan bisa ditunda, minta tangguh meskipun sejenak, 1 jam, 1 hari, 1 minggu tidak bisa, ya. Mereka tidak bisa minta ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Jadi boleh kan wallahu muhitun bil kafirin. Nah, Allah itu ilmunya meliputi ya kepada orang yang ingkar, Allah salah tahu. Kemudian ayat berikutnya itu menggambarkan bahwa Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah bagaikan cahaya yang sangat terang benderang, yang gampang dipahami, gampang dilihat kebaikan-kebaikannya ada di dalam. Jadi terangnya ini kata Allah digambarkan yakadul barqu yahtafu. Yakadu hampir-hampir ya, al-barqu kilat. Petunjuk-petunjuk di dalam Al-Qur'an itu di terang yang sudah sangat jelas sekali, yahtafu absaruhum, untuk menyambar ya, untuk menyambar atau menghilangkan ya absaruhum, penglihatan saking terangnya. Jadi mereka nggak bisa, nggak mau memahami Al-Quran, ya. Ulama atau alahum, setiap mereka berjalan, ya, berjalan meniti kehidupan ini, ya. Ulama atau alahum, masyawi berjalan di dalam cahaya yang terang benderang itu, kilatan yang terang ini, menimpa mereka terang ini. Masyawi mereka berjalan di dalamnya. Jadi kalau ada keuntungan di dalam Islam, dagangannya laris, kemudian langganannya banyak, duitnya menjadi banyak, mereka cocok Islam, mereka jadi orang Islam. Ya. Wa idza atlama, maka tatkala gelap, jadi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan bangkrut dan lain sebagainya. Ya. Wa idza atlama alaihim, kamu mereka berhenti gak jadi orang Islam. Kalau begitu, saya sejak jadi orang Islam itu kok jadi sial begini ya, maka dari itu dia keluar dari agama Islam. Kamu berhenti. Oleh karena itu, walau Allah, kalau Allah menghendaki, ladzaba pasti akan dihabiskan, dihilangkan, dilenyapkan, bisa ihim pendengaran mereka, absorin dan penglihatan mereka. Jadi mereka sudah tidak, kalau Allah menghendaki, tidak dijadikan mendengar, tidak dijadikan melihat lagi, orang yang tuli, orang yang buta, akhirnya tambah tidak mengerti apa-apa. Ini innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kalau Allah mau berbuat seperti itu bisa saja. Hanya karena kasih sayang Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat ya kepada Allah sebelum Allah memanggilnya. Kita tahu bahwa dulu dosa kita itu banyak sekali. Ya. Banyak yang kita lakukan, lebih-lebih kalau saya misalnya dulu mengalami masa muda, sekarang udah tua, ya jelas saja ya dosanya ya terkendali gitulah ya, nggak banyak. Kalau dulu mungkin masa muda ini diberi kesempatan, bertobatlah sekarang hambaku, karena engkau akan aku tempatkan di tempat yang terpuji dan di surganya. Diberi kesempatan. Tetapi apa? Kesempatan yang baik ini tidak digunakan untuk bertobat kepada Allah, justru sebaliknya. Walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki ladzaba bisyam'ihim wa absarihim, pasti akan dihapuskan sekali, dihancurkan sekali pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, baiklah kita sampai ayat 20, mungkin ke berikutnya kita lanjutkan sampai ayat 24 dan 25 ya. 5 ayat saja ya, sehingga kita bisa Al-Qur'an itu bisa sedikit bisa masuk ke dalam diri. Jadi kita baca terus dan renungkan kandungannya, maka akan kita mendapat hikmah-hikmah yang mungkin baru. Mungkin kita baru mengetahui, padahal sudah membaca sekian puluh kali, baru kita mengerti. Ya. Monggo saya kembalikan kepada Bu Lina. Monggo Bu Lina.